Oke, selamat siang. Jadi kami dari kelompok 7 akan membahas sedikit tentang Internet of Things. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Ilham Maulana Kusuma dengan NIM 24011100004. Yang kedua ada saya, Iputu Reza Arisana Satya dengan NIM 240 10 100 29. Dan yang terakhir saya di Eka yaitu 2401010032. Baik, selanjutnya kami akan membahas materinya sedikit. Yang pertama ada daftar isi, dimulai dari penjelasan, cara kerja, teknologi pendukung, contoh implementasi, keuntungan, tantangan, masa depan, dan kesimpulan. Yang pertama ada penjelasan. Apa itu IoT? Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik saling terhubung melalui internet untuk bertukar data. Perangkat-perangkat ini dapat berupa sensor, aktuator, atau sistem komputasi kecil yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Jadi definisinya itu jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. Contohnya adalah smart home, wearable device, dan smart cities. Selanjutnya ada cara kerjanya. Yang pertama ada komponen utama yaitu perangkat pintar, perangkat dengan sensor dan aktuator untuk mengumpulkan data dan melakukan tindakan. Yang kedua ada koneksi, perangkat menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan 5G untuk mengirimkan data. Yang ketiga ada cloud computing, data dari perangkat dikirim ke server cloud untuk disimpan dan dianalisis. Dan yang terakhir antarmuka pengguna atau user interface. Hasil analisis data disajikan melalui aplikasi atau dashboard web. Selanjutnya ada teknologi pendukung, yaitu sensor dan aktuator, berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik, seperti suhu, kelembapan, tekanan, cahaya, atau gerakan. Terus selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT dan membuat keputusan otomatis. Dengan AI, IoT dapat meningkatkan efisiensi dan menawarkan personalisasi berdasarkan pola data. Selanjutnya ada big data atau cloud computing. Big data. Data yang dihasilkan oleh perangkat IoT seringkali besar dan kompleks. Big data digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengekstrak wawasan dari data ini. Cloud computing. Cloud menyediakan infrastruktur untuk menyimpan dan memproses data IoT secara efisien. Dengan cloud, data dapat diakses dari mana saja secara real time. Terus selanjutnya ada protokol komunikasi. Protokol komunikasi memungkinkan perangkat IoT untuk saling terhubung dan bertukar data. Protokol ini memastikan data dikirim dengan aman dan efisien. Selanjutnya akan dibahas oleh Diota. Baik, lalu berikutnya ada contoh implementasi. Di sini terdapat berbagai contoh implementasi, yaitu yang pertama ada smart home. Dari smart home ini seperti lampu, AC, kamera keamanan otomatis. Lalu ada smart cities, contoh itu seperti kayak lampu jalan pintar, pengelolaan lalu lintas. Dan yang di kesehatan ada wearable device untuk pemantauan kesehatan. Dan yang terakhir ada di industri. Contohnya itu monitoring mesin di pabrik atau industri IoT. Next. Dan keuntungan menggunakan IoT yaitu yang pertama yang pasti efisiensi, yang dimana penghematan waktu dan energi. Lalu yang kedua ada otomasi, yaitu proses lebih cepat tanpa campur tangan manusia karena semua ada dilakukan oleh robot. Lalu yang ketiga ada data real time, yang dimana informasi langsung untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir kenyamanan. Kita tuh diberi kemudahan dengan IoT dalam berbagai aspek kehidupan. Next. Dan berikutnya itu tantangan menggunakan IoT. Yang pertama ada keamanan, ancaman peretasan dan pelanggaran privasi. Perangkat IoT sering menjadi target peretasan karena memiliki koneksi internet. Data pribadi pengguna dapat terekspos dan menyebabkan pelanggaran privasi. Dan yang kedua yaitu kompatibilitas, standar yang beragam. Beragam produsen perangkat IoT menggunakan standar yang berbeda-beda. Jadi hal ini menyulitkan perangkat untuk saling berkomunikasi atau bekerja sama. Dan yang ketiga itu skalabilitas, pengelolaan banyak perangkat. Jadi mengelola banyak perangkat IoT dalam jaringan besar bisa rumit. Dibutuhkan sistem yang efisien untuk mengatur, memonitor, dan mengintegrasi perangkat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu biaya, infrastruktur mahal. Infrastruktur yang mendukung IoT seperti jaringan dan sensor membutuhkan investasi besar.
Biaya operasional juga tinggi, terutama untuk pemeliharaan dan pengembangan teknologi. Lalu dalam masa depan IoT berperan di dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama, koneksi menjadi lebih cepat dan stabil dengan 5G. Teknologi jaringan 5G menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu 4G, dengan latensi yang sangat rendah. Ini memungkinkan transfer data secara real-time tanpa jeda yang signifikan, sehingga mendukung ke aplikasi seperti streaming video 4K atau game online dan komunikasi antar perangkat dalam Internet of Things (IoT). Koneksi yang lebih stabil berarti sedikit gangguan, membuatnya cocok untuk aplikasi kritis seperti kendaraan otonom dan layanan kesehatan jarak jauh. Lalu yang kedua ada AI dan machine learning. IoT lebih cerdas. Dengan integrasi artificial intelligence atau AI dan machine learning, perangkat IoT Internet of Things menjadi lebih cerdas karena mampu menganalisis data, belajar dari pola, dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, perangkat rumah pintar dapat mempelajari kebiasaan pengguna, mengoptimalkan konsumsi energi, atau memberikan pengalaman yang lebih personal, seperti pengaturan suhu atau pencahayaan otomatis. Lalu yang ketiga ada edge computing, pengolahan data lebih dekat ke perangkat. Edge computing adalah pendekatan pengolahan data yang dilakukan di dekat sumber data, yaitu perangkat IoT. Daripada mengirimkannya ke pusat data atau cloud, ini mengurangi latensi, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan respons waktu nyata. Contoh penerapannya adalah pada kendaraan otonom yang memerlukan pemrosesan data langsung untuk mendeteksi suatu objek di sekitar dan membuat keputusan dalam hitungan detik. Lalu yang terakhir ada peningkatan keamanan, protokol keamanan baru. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung dalam IoT dan meningkatnya ancaman cyber, protokol keamanan baru diperlukan untuk melindungi data dan perangkat. Teknologi seperti enkripsi yang lebih canggih, autentikasi, multifaktor, dan pengelolaan identitas berbasis blockchain adalah beberapa contoh solusi keamanan yang diterapkan untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi integrasi data dalam sistem yang kompleks. Kesimpulan, IoT menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital secara langsung dan real time. Lalu yang kedua, ada potensi besar di berbagai industri, tetapi membutuhkan perhatian pada keamanan dan skalabilitas. Lalu yang terakhir, masa depan dengan IoT penuh dengan inovasi. Sekian, Tutup terima ya. kasih. Sekian Baik, dari jadi kelompok segitu kami. aja. Jadi, Tutup ya. misalkan ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Sekian dari Nah, kelompok kami ucapkan terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Yeshe.